Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adet Ponusli dengan NIM 415190100107 dari jurusan Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Yang saya hormati, Bapak Handri Norisan MKOM dan Ibu Vina Ayumi MKOM selaku dosen pengajar Deep Learning hari Rabu jam 7 pagi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban yang saya sudah kerjakan untuk memenuhi tugas besar satu saya. Oke, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Menurut Colette Francois tahun 2017, ciri utama dari algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Pada pemrograman konvensional, data dan rules atau program dijalankan untuk mendapatkan output. Sedangkan pada machine learning, data dan output dijalankan untuk mendapatkan rules atau program yang digunakan untuk memproses input menjadi output. Lanjut ke nomor 2, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Yang pertama, pemilihan model training untuk melakukan pemetaan dari data ke label. Yang kedua, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran. Yang ketiga, nilai awal parameter model. Yang keempat, jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Lanjut ke nomor 3, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah ditraining menggunakan himpunan data berlabel. Algoritma supervised learning menerima kesimpulan input dengan output yang tepat. Setelah itu, algoritma ini belajar dengan membandingkan output sebenarnya dengan output yang benar untuk menemukan error atau kesalahan. Supervised learning biasa digunakan pada aplikasi yang memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan data historis. Lanjut ke unsupervised learning, merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah data tanpa label. Tujuan dari unsupervised learning adalah untuk mengeksplorasi data dan menemukan struktur di dalamnya. Contohnya, unsupervised learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen konsumen dengan atribut yang serupa dan mengelompokkannya agar dapat ditangani atau diperlakukan sama dengan sebuah kampanye digital marketing. Lanjut ke nomor 4, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan atau pemberian penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Metode reinforcement learning mengintegrasikan metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Dengan mekanisme ini, maka algoritma pembelajaran akan belajar dari kesalahan dalam membuat sebuah keputusan. Lanjutnya nomor 5, apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan atau revolusi dari pengembangan kecerdasan buatan yang dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran yang mendalam. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional, karena deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Nomor 6, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Yang pertama, berdasarkan simplicity, data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya, ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Selanjutnya, berdasarkan scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel, sehingga bisa memanfaatkan kapasitas Graphics Processing Units atau GPU, atau Tensor Processing Units atau TPU. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume bahkan berskala besar. Selanjutnya, berdasarkan versatility atau adaptability.
Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Selanjutnya yang terakhir berdasarkan reusability. Sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan inilah disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Selanjutnya, jelaskan tentang konsep single perceptron. Secara sistematis, terdapat fitur vektor X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Fitur vektor mempresentasikan suatu data point, event, atau instance. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan sinapsi wake yang dilewatkan pada fungsi nonlinear. Pada training yang dioptimasi adalah nilai sinapsi wake atau learning parameter. Selain itu, terdapat juga bias base sebagai kontrol tambahan. Output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi dari perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan sinapsi wake. Selanjutnya nomor 8, sebutkan tahapan perceptron training rule. Yang pertama, inisiasi nilai sinapsi wakes bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Yang kedua, lewatkan input pada neuron. Kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Yang ketiga, nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Yang keempat, apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse wake. Dan yang terakhir, ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold atau biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali atau threshold. Selanjutnya nomor 9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Jawabannya adalah PX disebut prior, yaitu pengetahuan atau asumsi awal kita. Setelah kita mengobservasi fakta baru Y atau dapat berupa sekumpulan data atau suatu data point atau event, kita mengubah asumsi kita. P, Y, Z disebut likelihood function. Likelihood function mendeskripsikan data peluang untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah, atau X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function tersebut, kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru atau likelihood. Nomor selanjutnya, nomor 10, jelaskan mengenai unvariate atau multivariate Gaussian. Disebut unvariate karena distribusinya bergantung pada satu input variabel, misalkan X. Disebut unvariate Gaussian distribusikan oleh variabel X. Mean atau mean adalah rata-rata dan variance merupakan kumpulan data. Karena nilai mean dan variance bergantung pada X, maka kita dapat menganggap bahwa unvariate Gaussian bergantung pada suatu random variabel saja, yaitu X. Multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Selanjutnya nomor 11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengelolaan data menggunakan deep learning. Jawabannya, ketersediaan Graphic Processing Units atau GPU atau Tensor Processing Unit atau TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit memproses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks. Maka algoritma model pembelajaran deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU atau TPU, sehingga membantu mempercepat waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Selanjutnya nomor 12, menurut Anda tools atau software yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya, software yang mudah digunakan yang pertama ada Neural Designer, yang kedua Microsoft Cognitive Toolkit,
Yang ketiga adalah library dari keras, dan juga library dari TensorFlow. Selanjutnya nomor 13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Yang pertama, dataset ImageNet. ImageNet adalah dataset citra digital yang terdiri dari 14.191.122 buah citra, 20.000 buah label, 1.034.908 buah anotasi berupa bounding box, dan 21.841 sinonim label atau synset. Dan yang kedua, dataset Open Image. Dataset Open Image adalah dataset citra digital yang terdiri dari sekitar 1,9 juta buah citra dan 600 kelas yang telah dianotasi dengan label bounding box setiap objek. Segmentation marks setiap objek, relasi visual, dan lokasi narasi. Terakhir adalah ISET dengan kepanjangan A Large Scale Dataset for Instant Segmentation in Aerial Image. Adalah dataset acuan di bidang segmentasi objek dari data penginderaan jauh yang telah dianotasi secara dataset secara lengkap. Dataset terdiri dari 2.806 penginderaan jauh, 655.451 objek entitas, dan 15 kategori objek. Selanjutnya nomor 14, apa yang dimaksud dengan activation function? Jawabannya adalah activation function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Beberapa activation function yang sering dipergunakan di dalam model deep learning adalah fungsi sigmoid, fungsi tan, fungsi rectified linear unit atau ReLU, fungsi Leakey rectified linear unit, Leakey ReLU, dan terakhir fungsi exponential linear unit atau ELU. Nomor 15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Jawabannya adalah fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Selanjutnya nomor 16, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Yang pertama ada mean error, yang kedua mean percent error, yang ketiga mean absolute error, yang keempat mean absolute percent error, yang kelima mean square error, yang keenam mean square error, root mean square error, dan juga root mean square percent error. Nomor 17, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Salah satu tujuan dari pembelajaran atau training adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning machine atau model dapat diukur oleh squad error. Nomor 18, apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Steepest gradient descent merupakan cara tercepat menuju titik terendah pada local point of view, bukan pada global point of view. Nomor 19, jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja atau local point of view. Dan nomor terakhir adalah apa yang dimaksud dengan gradient. Gradient adalah merupakan nilai kemiringan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Gradient dijelaskan juga merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter yang mempengaruhi jumlah parameter lain. Sekian presentasi dari hasil tugas besar 1 deep learning saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.